Selamat pagi, Bapak Ibu. Saat ini pukul menunjukkan jam 2.17 ya. Saya akan membuat tutorial atau cara membuat soal pada aplikasi yang telah saya bagikan di grup Info Sumanda. Pertama, silakan Bapak Ibu membuka alat browsingnya masing-masing. Kemudian link yang telah saya berikan tinggal klik, akan menuju ke dashboard seperti ini. Masukkan username adalah email kita yang sama ada pada data dapodik, kemudian NIP, passwordnya adalah NIP kita masing-masing. Login. Setelah Bapak Ibu masuk atau login, di sebelah kiri ini ada bank soal, klik saja di bank soal. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa bank soal dan pada pagi ini saya akan mencoba membuat baru, yaitu di sini ada bagian kanan tambah bank soal, diklik. Nah, di sini kita kasih judul atau kode soal. Saya akan membuat soal untuk kelas 11 yaitu KD 3.4. Saya kodekan 11 KD 3.4. Misalnya seperti ini. Kemudian di bagian ini silahkan pilih mapel kita masing-masing. Karena saya di sini adalah PPKN, saya klik PPKN. Program keahlian silahkan diklik Bapak Ibu kalau mengajar di IPA atau IPS, atau seperti saya di sini ada IPA di IPS, saya klik semua. Kemudian level, karena ini tadi adalah kelas 11, saya di sini memilih 11. Kemudian kelas, karena di sini tadi semua, saya klik semua. Terus di sini saya membuat soal 25 pilihan ganda. Kemudian karena di sini tidak ada esai, maka bobot ini saya berikan nilai 100. Tampil 25 sesuai dengan jumlah ini. Yang nggak boleh itu adalah tampil soal lebih dari jumlah soal. Kemudian opsi atau pilihan, karena kita SMA, SMK, MA itu biasanya 5 atau sampai E. Kemudian ini kalau tidak ada esai, kosongkan saja. Kalau ada esai, seumpama 5, kemudian bobotnya harus diisi, berarti jangan 100 ini ya. Umpama kalau kita isi di sini 25, berarti bobot yang PG kita kasih 75. Intinya, bobot ini jumlahnya harus 100. Nah, dalam hal ini karena saya membuat soal PG, tidak ada esai, maka di sini saya buat 100. Jangan lupa Bapak Ibu, KKM ditulis di sini. Saya akan membuat KKM saya 80. Kemudian, kalau di sini bukan soal agama, di sini klik bukan soal agama, status aktif. Kalau Bapak Ibu memang mengampu soal agama, silahkan diklik sesuai dengan agama yang dimaksud di sini. Oke, lanjut, simpan. Nah, setelah selesai, di sini sudah tampil, cuman ada keterangan masih kosong. Kita klik saja di sini, lalu akan terbuka. Lalu di sini kita akan lihat soalnya. Bagian kiri, paling kiri. Klik. Nah, kalau tampil seperti ini jangan bingung Bapak Ibu, silahkan klik tambah atau add pilihan ganda yang di sini. Klik. Karena tadi kita membuat 25, maka jumlah di sini akan 25. Nah, ini adalah menu untuk buat soalnya. Nah, dalam hal ini saya telah menyiapkan master soal di komputer saya akan copy pastekan di sini.
Oke, Bapak Ibu, ini soal saya. Kita ambil contoh soal nomor 1 saja. Seperti biasa, copy, buka link tadi, pastekan di sini. Nah, kalau di sini nomornya ikut, silakan di backface atau dihapus. Kemudian kita masuk ke pilihan A, klik, akan terbuka. Kemudian kita buka master kita tadi, seperti ini. Dikopikan satu-satu Bapak Ibu. Seperti ini. Ingat, kalau dia nomornya ikut, silahkan backface atau dihapus. Kemudian soal pilihan B, copy, pastekan di sini. Oke, copy. Nah, kalau saya memberikan jawaban merah seperti ini sebagai tanda jawaban, dikopikan di sini tidak masalah, dia tidak akan berwarna merah. Kemudian D, seperti ini. Kemudian E, yang terakhir. Kita kopikan. Nah, setelah selesai, jangan lupa Bapak Ibu, seperti master soal ini, bahwa kunci jawabannya ada di C, maka kita tulis jawabannya di sini. Bagian kanan nada bundar, kita klik sampai berwarna biru, baru kita simpan. Sukses, satu. Nah, kemudian bagaimana kita melihat hasilnya? Kita kembali ke tadi, bank soal. Ini sudah aktif, berarti sudah isi. Klik, kita lihat lagi. Nah, maka soal yang kita buat di sini tadi, kalau sudah terpaste atau tercopy, maka akan tampil. Dan di sini pun akan ditampilkan kunci jawaban. Bapak Ibu nggak usah khawatir, tampilan kunci ini hanya pada dashboard guru. Nanti pada dashboard siswa akan tidak terlihat. Ini gunanya untuk kita mengecek apakah jawaban ini sesuai atau tidak. Karena tadi kita memilih pilihan yang C. Oke, kita lanjut lagi tadi ya. Soal nomor 2. Klik nomor 2. Nah, bagaimana umpamanya kalau Ibu seperti soal agama, matematika, fisika, ataupun yang ada gambar intinya. Untuk menulis di sini. Di sini sudah disiapkan gambar di sini, insert image, tinggal klik. Kemudian pilih yang upload. Kemudian kita klik di browse for image. Nah, tadi kita nyimpannya di mana? Gambar. Kita ambil contoh di sini picture ya. Saya sudah beberapa yang hasil crop ya. Seperti ini banyak. Kita ambil satu saja. Umpama yang ini. Open. Maka akan tampil oke. Nah, secara otomatis akan tampil seperti ini. Lalu bagaimana dengan pilihan sama seperti tadi? Kita ngasal aja ya. Ini sebagai sampel. Oke. D. E. Kemudian jawabannya apa? Umpama kita A. Simpan jawaban. Nah, kita lihat hasilnya. Kembali lagi, klik bagian ini ya, Bapak Ibu. Kemudian ke bank soal. Klik lagi yang tadi, ini judulnya. Nah, seperti ini. Hasil crop tadi. Nah, dalam hal ini saya memberikan tutorial untuk di e-learning Semanda ya. Nah, untuk penilaian tengah semester kelas
10 dan 11 nanti webnya berbeda di sini. Nah, bagaimana loginnya? Sama dengan yang tadi. Kita menggunakan email kita, kemudian NIP untuk PNS, NUPTK untuk yang punya UNPTK, ataupun NIK. Login. Nah, sebenarnya web ini tidak ada beda dengan yang di e-learning. Ini sama, cuman saya membuat web yang CBT ini khusus untuk ujian. Tidak ada menu seperti yang ada di sini, ada menu materi, tugas struktur. Nah, kenapa saya mengajarkan di sini atau membuat tutorial yang di e-learning? Karena nanti Bapak Ibu akan mengupload soal di sini itu sama persis dengan yang di e-learning. Nah, untuk yang mau mencoba atau sudah mau mengupload soal untuk penilaian tengah semester kelas 10 dan 11 sudah bisa login. Begitu Bapak Ibu ya, kita ke dashboard. Nah, seperti ini dashboardnya. Ini untuk yang CBT. Kemudian ini yang untuk e-learning. Sama persis, cuman bedanya menu yang ada di sini lebih lengkap di e-learning karena ini saya buat khusus untuk kita mengajar. Dan di sini pun ada penilaian sampai dengan membuat ujian secara mandiri. Nah, kalau yang CBT ini akan kita gunakan khusus untuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Jangan lupa Bapak Ibu kalau sudah login, sudah selesai, logout kembali. Oke, kembali ke sini ya. Nah, setelah Ibu selesai membuat ini, jangan lupa kalau belum selesai, ini bisa kita lanjutkan pada waktu berikutnya, tidak akan hilang. Jadi tidak harus umpama 25 nih, karena mungkin namu atau mungkin ada kegiatan lain, baru 2 soal, simpan saja, ini akan simpan, kembali ke dashboard atau langsung keluar. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya membuat tutorial ini rada singkat karena di WA hanya mampu mengunggah 40 mega. Semoga bermanfaat dan tutorial berikutnya akan saya beritahu cara mengupload soal dari template. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.